Mas Butet ini sebagai budayawan yang memberikan kritik, meskipun kami tahu ya Mas Butet ini kan sangat dekat dengan Pak Jokowi sebelumnya. Beliau sampai begitu kecewa sampai gambar Pak Jokowi diturunkan dan kemudian diganti dengan gambar Wiji Tukul. Itu cara seorang budayawan mengekspresikan terhadap apa yang terjadi. Karena beliau dekat ya secara emosional, beliau berharap Pak Jokowi ini mampu menjalankan legacy dengan sebaik-baiknya, tetapi pada akhir kepemimpinan beliau ternyata terjadi rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, kemudian terjadi berbagai bentuk intimidasi, bahkan di dalam putaran-putaran akhir pemilu yang seharusnya seorang pemimpin itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Pak Jokowi lebih asik berada di Jawa Tengah. Padahal Indonesia bukan hanya Jawa Tengah, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, sehingga ini kritik yang diberikan oleh seorang budayawan seniman dengan caranya. Nah, untuk itu ketika ada proses-proses terkait dengan hukum, sementara kebebasan berekspresi itu diberikan, maka kami juga akan menyampaikan solidaritasnya. Rakyat akan ikut membela, menyampaikan solidaritas. Karena ketika seorang budayawan mengkritik, itu sudah dengan rasa, itu sudah dengan alam pikir dan hati nurani yang jernih. Ini yang sebenarnya terjadi, yang seharusnya tidak perlu ketika Pak Jokowi betul-betul menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tanpa berpihak pada pasangan calon tertentu. Di masa kampanye ini, kampanye dari Pak Ganjar Pranowo terkesan diduduki oleh Pak Jokowi yang kemudian datang gitu ya di titik kampanye Pak Ganjar. Gimana tanggapan ini? Ya, yang paling penting adalah Pak Ganjar, Pak Mahfud mendapat dukungan rakyat sehingga kampanyenya selalu penuh. Sebaliknya kampanye Pak Prabowo Gibran kita lihat di sosial media banyak yang kosong meskipun sudah mencoba dilakukan mobilisasi. Berbagai upaya memang dilakukan untuk mengepung basis PDI Perjuangan, basis Pak Ganjar di Jawa Tengah, di Jawa Timur, tetapi rakyatlah yang menjadi penopang kekuatan utama dari Pak Ganjar, Prof. Mahfud. Mas, lagi ramai juga di sosial media nih, tadi Bang Masinton di teksnya itu memberikan tagar Amin aja dulu sama tagar Ganjar Mahfud 2024. Nah, ini apakah dari TPN dan PDIP sendiri melihatnya pertanda kolaborasi kah di putaran kedua atau seperti apa nih? Mulai tanda-tanda ini muncul. Jadi kami fokus pada gerakan turun ke bawah, memperkuat akar rumput. Gerakan rakyat inilah yang akan memenangkan Ganjar Mahfud. Gerakan rakyat inilah yang akan melawan skenario satu putaran yang dipaksakan untuk pasangan nomor 2. Nah, maka apa yang muncul dengan gerakan 4 jari, salam 4 jari, 1 dan 4 tanpa nomor 2, itu sebenarnya adalah suatu aksi reaksi terhadap berbagai bentuk pemaksaan kepada pemilu yang seharusnya jurdil. Ini nyambungnya banyak banget ini. Ada kekhawatiran nggak sih nanti suaranya akan tergerus gitu mungkin Mas? Yang kedua, sampai saat ini Pak Jokowi itu masih kader PDIP. Yang penting sentimennya positif, akhirnya kan malah rakyat juga bereaksi buat Pak Ganjar dan Mahfud. Rakyat itu membela yang tertindas. Siapa yang tertindas? Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Sentimen Pak Ganjar 7 hari terakhir ini mencapai di atas 70%, kemudian Prof. Mahfud mencapai 68%, sementara yang mencoba untuk menggunakan kekuasaan justru malah negatif. Jadi kekuatan rakyatlah yang akan berbicara. Ya.